Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Guys, jadi bos itu bukan cuma ngatur, tapi bikin tim lo jagoan. Mau tahu rahasianya? Jadi multiplier. Leader yang bukan cuma pintar sendiri, tapi bisa bikin orang lain ikut hebat. Kalau lo masih jadi diminisher, siap-siap tim lo lemot dan bisnis lo nyungsep. Ini ilmu yang bakal ubah cara lo memimpin dan membangun tim. Jangan skip video ini kalau mau tahu fakta penuh dan strategi nendang. Chapter 1. Multiplier versus diminisher, lo tipe yang mana? Guys, di dunia bisnis ada dua tipe leader, multiplier dan diminisher. Multiplier itu kayak amplifier, dia bikin potensi timnya meledak jadi maksimal. Sementara diminisher, dia malah bikin potensi timnya mampet, kayak keran air yang udah karatan dan susah dibuka. Multiplier percaya sama kemampuan timnya. Dia kasih tantangan, kasih ruang buat berkembang, dan bikin orang lain jadi lebih pintar dari dirinya sendiri. Karena dia tahu, tim yang hebat adalah investasi jangka panjang. Sementara diminisher, dia sok ngatur semuanya sendiri. Semua harus lewat dia. Dia nggak percaya sama anak buah, dan akhirnya bikin timnya nggak maju-maju. Bukan karena timnya bodoh, tapi karena tiap ide dipotong di tengah jalan. Lo pernah kerja di bawah leader kayak gini? Atau jangan-jangan lo sendiri yang kayak gitu? Bayangin aja bro, tim lo udah punya ide keren, tapi tiap kali mau dieksekusi, lo rem dengan kalimat, nggak usah deh, gua aja yang atur. Gua takut lo gagal, gua lebih tahu. Dan tahu nggak bro, gaya kepemimpinan kayak gini pelan-pelan ngebunuh kreativitas tim lo sendiri. Mereka jadi nggak mau berpikir, nggak mau ambil risiko, dan akhirnya lo sendirian nenteng beban bisnis lo. Lo tipe yang mana? Lo bikin tim lo tumbuh, atau lo jadi beban yang bikin tim lo stuck di tempat? Kalau lo masih jadi diminisher, siap-siap bisnis lo kayak motor matic kehabisan bensin di tanjakan, ngos-ngosan, gak kuat nanjak dan ditinggalin sama pesaing. Jadi diminisher itu kayak ngejalanin bisnis pakai rem tangan, gak maju-maju. Chapter 2. Jadi talent magnet. Di dunia yang makin kompetitif, punya tim hebat itu bukan cuman bonus, tapi senjata utama buat menang. Dan multiplier ngerti itu. Dia ngerti bahwa orang-orang bertalenta nggak cari bos yang paling pinter. Mereka cari pemimpin yang bikin mereka ngerasa, di sini gue bisa tumbuh. Multiplier itu kayak magnet, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia bikin lingkungan yang subur buat berkembang. Dia kasih ruang, bukan tekanan. Dia kasih tantangan, bukan perintah kosong. Dan yang paling penting, dia nggak takut sama orang yang lebih pintar dari dia. Karena dia tahu, tim yang hebat itu bukan bikin dia kelihatan kecil, tapi justru bikin bisnisnya makin gede. Sekarang bandingin sama diminisher, dia insecure. Begitu ada anak muda yang lebih kritis, dia mulai waspada. Mulai nyari kesalahan, mulai ngatur-ngatur yang nggak perlu. Akhirnya apa? Orang-orang hebat itu pergi. Yang tersisa tim yang iya-iya aja, tapi nggak pernah bisa bawa perubahan. Gua kasih lo fakta yang jarang disadari. Orang hebat itu bukan milik perusahaan lo. Mereka milih sendiri kemana mereka mau berkontribusi. Dan kalau lo nggak bisa kasih tempat buat mereka bersinar, mereka bakal pergi. Dan sayangnya, mereka nggak akan pamit. Jadi, talent magnet itu wajib. Bukan cuma biar kelihatan keren, tapi biar bisnis lo punya masa depan. Caranya, hargai ide-ide liar. Dukung proses belajar. Dan yang paling penting, jangan merasa paling tahu. Karena saat lo berani dikelilingi orang-orang yang lebih hebat dari lo, itu tandanya lo udah siap jadi pemimpin sejati. Orang hebat itu kayak ikan koi. Kalau kolamnya kekecilan, dia nggak bakal betah. Chapter 3. Jadi liberator, bebaskan tim lo dari belenggu. Guys, lo tahu nggak salah satu ciri paling keren dari seorang multiplier itu bukan sekadar kasih perintah, tapi dia jadi liberator, orang yang ngebebasin timnya dari ketakutan, tekanan, dan aturan yang bikin stres. Di banyak perusahaan, tim itu kerja dalam sunyi, mereka punya ide, mereka punya semangat, tapi mereka takut disalahin, takut gagal, takut bikin kecewa atasan. Kenapa? Karena lingkungan kerjanya kayak ladang ranjau. Salah dikit ditegur, coba hal baru malah dibilang ngawur. Nah, multiplier beda. Dia ciptain ruang yang aman, bukan berarti semua serba bebas, tapi dia ngerti bahwa inovasi itu cuma lahir saat orang berani ambil risiko. Dia kasih kepercayaan, dia bilang, gua percaya lo bisa. Dan lo tahu, kalimat sesederhana itu bisa ngerubah mental satu tim. Bandingin sama diminisher, dia tukang micromanage, semuanya harus seizin dia. Semua keputusan harus lewat dia. Akhirnya, timnya cuma jadi robot, nggak berani mikir, nggak berani gerak. Dan yang paling parah, nggak berani gagal. Guys,
Micromanagement itu racun. Lo pikir lo lagi kontrol, padahal lo lagi matiin potensi tim lo pelan-pelan. Gua kasih lo ilustrasi. Bayangin tim lo itu kayak pelari, tapi lo ngikat kakinya, lo taliin tangannya, dan lo suruh dia lari cepet. Bisa? Nggak bakal bisa. Kalau lo pengen tim lo ngeluarin performa terbaik, bebasin mereka dari rantai yang lo bikin sendiri. Kasih mereka kepercayaan, kasih mereka arah, dan lihat gimana mereka bisa sprint lebih jauh dari ekspektasi lo. Chapter 4, jadi challenger, dorong tim lo keluar zona nyaman. Tim yang gak pernah ditantang itu lama-lama kayak ayam sayur, lembek, datar, dan gak ada gregetnya. Lo boleh punya tim paling pinter, tapi kalau mereka gak pernah didorong buat melampaui batas, potensi mereka bakal beku. Multiplier ngerti itu, dia ngerti bahwa tantangan itu bukan untuk nyiksa, tapi buat nyalain mesin kepercayaan diri dalam tim. Dia nggak kasih tugas asal susah, dia kasih misi yang bisa bikin tim mikir keras dan nggak nyaman, tapi tetap mungkin untuk diselesaikan. Dan ketika mereka berhasil, boom, percaya dirinya naik, standar barunya naik, dan yang paling penting, mereka jadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Coba lo inget, kapan terakhir kali lo kasih tantangan ke tim lo? Yang bener-bener bikin mereka mikir, bikin mereka takut, tapi juga bikin mereka pengen menangin tantangan itu. Atau lu selama ini cuma kasih tugas yang penting cepet kelar asal nggak bikin masalah. Guys, itu bukan mimpin, itu manajemen waktu. Multiplier tahu bahwa manusia tumbuh lewat tekanan, tapi bukan tekanan yang bikin trauma. Tekanan yang dibalut kepercayaan, yang bilang, gua yakin lu bisa. Gua tahu ini berat, tapi gua nggak kasih ke lu kalau gua nggak yakin lu mampu. Dan percaya deh, kalimat kayak gitu bisa ngerubah satu tim. Tantangan itu bukan musuh, tantangan itu jalan tol buat pertumbuhan. Dan pemimpin sejati harus berani jadi challenger. Tim yang nggak pernah ditantang itu kayak ayam sayur lembek dan nggak ada greget. Chapter 5, dengerin ide dan tanamkan kepercayaan. Multiplier itu bukan cuma jago mimpin, dia punya dua senjata rahasia. Dia adalah debate maker dan dia juga investor sejati buat timnya. Lo tahu kenapa? Karena dia ngerti bahwa ide bagus itu lahir dari diskusi yang panas, bukan dari ruangan yang sunyi. Dia senang dengerin ide, bahkan yang terdengar aneh sekalipun. Karena dia tahu kadang ide gila itu justru yang bawa perubahan besar. Dia nggak langsung nolak, dia nggak langsung nyela. Dia ajak diskusi, dia tantang logikanya, tapi tetap dengan rasa hormat. Karena dia tahu ide itu bukan buat dipatahkan, tapi buat diperkuat bareng-bareng. Dan bukan cuma itu, multiplier juga investasi waktu dan energi. Dia jadi mentor, dia kasih pelatihan, dia rela timnya belajar lewat kesalahan. Karena dia tahu tim yang tumbuh itu bukan karena dia sempurna, tapi karena dia berani nanam benih ke dalam orang lain. Bandingin sama diminisher. Baru dengar satu kalimat udah dibilang itu nggak masuk akal. Baru ngajuin ide langsung dicoret. Akhirnya timnya berhenti mikir. Guys, itu bukan hemat waktu, itu bunuh kreativitas. Multiplier tahu ide-ide bagus itu kayak bibit unggul. Kalau ditanam di tanah yang subur, dikasih air, cahaya, dan waktu, pasti tumbuh jadi pohon yang luar biasa. Guys, sekarang semua udah kebuka. Lo udah belajar gimana caranya jadi multiplier sejati, bukan cuma bikin tim lo makin jagoan, tapi juga bikin bisnis lo makin gahar. Lo udah tahu caranya. Bukan jadi bos yang sok tahu, tapi jadi pemimpin yang nyalain potensi orang lain. Pertanyaannya sekarang, lo udah mulai berubah atau lo masih nyaman jadi diminisher yang sibuk sendiri dan akhirnya jalan di tempat? Gua pengen banget denger jawaban lo. Tulis di komentar, menurut lo, kebiasaan apa yang paling susah ditinggalin buat jadi multiplier? Dan kalau lo punya cerita soal tim lo yang dulu stuck tapi sekarang meledak potensinya, bagi juga di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin konten yang makin tajam dan nendang kayak gini terus. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Kesempatan channel si karyawan pintar.